Hah, balik lagi sama gua Chris di Coffee Talk dan let's go episode 4. Kemarin terakhir di episode 3 itu kita sampai yang Pak Joji pergi dari kafe. Dan si Freya kalau nggak salah itu lanjut nulis dia. Kalau nggak salah ya. Iya, itu sampai Freya lanjut nulis. Let's go episode 4. Boleh juga untuk percobaan selanjutnya. Ada yang datang. Nah, ini kemarin itu Freya pergi. Terus kita nunggu tamu baru. Wah, ada tamu baru. Oh, selamat datang Tuan Gala. Hai Chris. Wah. Boleh kami duduk di sini? Silakan Tuan. Gua anjir ini. Ini baru banget mulai ya BTW. Gue langsung main. Kira-kira ini dari ras mana ya? Kalau dari penampilannya sih kayak werewolf gitu nggak sih? Tapi nggak tahu sih. Kalau yang ini nih kayaknya dia vampir kayaknya tapi ya. Oke, lanjut aja. Ini tempat yang kau rekomendasikan? Kamu tidak suka? Kenapa dia kok nggak suka? Tidak kok. Tatapannya rada-rada sas nih. Aku tahu tempat ini tidak seperti kafe-kafe di LA. Wah, tapi Gala tidak apa-apa. Wah, gue cadel BTW. Maaf memotong pembicaraan kalian. Apa kalian mau pesan sesuatu? Iya. Kamu mau minum apa? Kau duluan saja. Ini cewek apa cowok anjir? Cewek sih kayaknya, dia ada belahan kayaknya tapi. Sorry. Kau duluan saja. Oke. Minuman dengan kopi dan jahe, ya. Oh ya, BTW di episode 4 ini gue sambil ngopi luwak white coffee. Minuman dengan kopi dan jahe. Emang enak ya? Gue belum pernah nyoba. Kayak dasarnya kopi, primernya kopi, sekundernya jahe. Ini madu, gue lupa. Hangat pahit. Wah, gak ada manis sama sekali. Kayak senyuman gue, gak ada manis-manisnya. Wah, ini masihnya sih. Jahe tubruk. Baru tahu gue bisa dicampur kopi gitu. Asli. Sajikan, lupa. Pesanan Anda sudah siap, Tuan. Terima kasih. Bagaimana denganmu? Oh, cowok dia, Tuan. Mau pesan apa? Enak, tidak? Aku sih suka. Tapi tidak tahu kamu akan suka juga atau tidak. Oke. Ini so cool banget anjing. Aku mau apapun itu yang dia pesan. Oke. Kopi jahe. Ini so cool banget dia ya. Tatapannya itu agak-agak sas gimana gitu. Sajikan. Ini pesanan Anda. Oh ya, gue ini evaluasi dari episode sebelumnya itu pembawaan gue terlalu cepat sih. Gue baca teksnya juga terlalu cepat. Jadi ya di episode 4 ini gue mau nyoba baca teksnya itu pelan-pelan aja. Malah bawa. Pilihan yang bagus. Omong-omong, bagaimana sejauh ini di sini? Sama saja. Aku hanya kaget melihat banyak perubahan di kota ini setelah beberapa tahun. Ternyata cowok dia, ini bukan belahan dada sih. Benar, banyak yang berubah dalam 20 tahun. Bahkan kafe ini dulunya adalah bar, kan? Kapan kau membuka kafe ini? Kami buka sekitar 6 tahun lalu, Tuan. Haide, namaku Haide. Oke, Haide. Haide ini kayak nama temennya Kaneki, cuma itu kan dia Hide kalau nggak salah ya. Hide,
Hyde. Hyde kayaknya nama band Jepang deh kalau nggak salah, band rock. Penyanyinya ding kalau nggak salah. Dari yang saya dengar, Anda berasal dari LA. Betul, aku sempat tinggal di sini beberapa puluh tahun yang lalu sih. Apa yang membuat Anda kembali ke Seattle? Kerjaan. Datar banget dia. Aku mungkin akan tinggal selama beberapa minggu di sini. Dia sering bepergian. Begitukah? Oh, begitukah? Sepertinya kalian sudah lama saling mengenal, ya. Bisa dibilang begitu. Kalau tidak salah, kita saling mengenal tidak lama setelah kamu menikah, bukan? Oh, udah menikah dia. Gue kira nggak jadi. Sekitar tahun 60-an kalau aku tidak salah. Wow, itu sudah lama sekali. Tidak untuk bangsa kami, ya iya sih. 60 dan ini di ceritanya ini kan tahun 2020. Berarti udah 60 tahun. Tunggu, kalau aku tidak salah, perjanjian damai antara werewolf dan vampire. Oh iya benar, ini werewolf. Yang ini Pak Gala ini werewolf, Hyde ini vampire. Ditandatangani pada tahun 1865. Jadi kalian bertemu tahun di 60. Wah, gua lupa. Bukan 1960 tapi tahun 60-an. Berarti udah ribuan tahun anjing. Apakah maksudnya tahun 1860-an? Wah, apa nih? Tatapan. Tidak, kami bertemu tahun 1960-an. Oh, iya benar. Untuk ukuran bangsa lain, mungkin kami sudah tua. Tapi belum setua itu. Walau memang bisa dibilang kami sudah lama tidak bertemu. Tapi kayaknya agak-agak asas ya, ya nggak sih? Ini tangannya nih kenapa nih banyak banget bekas luka sama plester. 20 tahun itu waktu yang cukup lama sih. Ini tempatnya kan? Pertama kali kita bertemu. Oh iya, waktu masih jadi bar. Bentar, gue kecilin dulu suara gamenya. Ini gue nggak pakai earphone, jadi kayaknya masuk ke mic dia. Tempatnya pindah. Bangkrut. Oh. Sayang sekali. Hehe. Gue sambil ngopi ya. Apa Anda senang barnya tutup? Kenapa Anda tertawa seperti itu? Oh iya, emang agak ketawa ya, agak senyum. Bukan apa-apa. Aku hanya sedang berpikir, apakah sejarah akan terulang kembali? Sejarah apa? Saya harap tidak. Wah, kayaknya ada sejarah kelam sih. Kayaknya ya, dari jawaban kita ini, MC-nya kita, Chris. Aku sudah kesini sejak minggu pertama tempat ini dibuka. Ada yang spesial dari tempat ini. Aku yakin tempat ini tidak akan tutup secepat itu. Terima kasih, Tuan Gala. Oh, Tuan Gala ini support banget orangnya. Ngomong-ngomong, sudah lumayan lama sejak terakhir Anda kesini. Sibuk di tempat kerja? Kurang lebih. Dengan adanya berita tentang virus baru yang viral, rumah sakit jadi sangat padat. Virus itu sangat berbahaya, ya. Tidak ada yang tahu. Tapi sebagian besar yang datang itu hanya, aku tidak mau bilang ini, tapi mereka hanya paranoid. Kau masih mengerjakan hal yang sama di rumah sakit itu? Apa sih namanya? Petugas administrasi. Iya, aku masih bekerja sebagai petugas administrasi di sana. Seharusnya kau sudah bisa naik jabatan, mengingat kesetiaanmu bekerja di sana. Mereka menawariku posisi manajer, tapi aku tolak. Ini ekspresinya berubah.
Aku suka pekerjaanku yang sekarang. Bagaimana masing-masing sih? Oh ya, aku jadi kepikiran sesuatu. Apa rumah sakitmu itu masih menjual darah legal? Masih. Tapi orang-orang tidak perlu datang langsung ke rumah sakit lagi. Mereka bisa pesan lewat aplikasi pasar darah. Wah, darah dijual. Maksudmu bloodless? Bloodless dapat stok darah dari rumah sakit. Mereka tidak bisa mensertifikasi darah sendiri. Hanya rumah sakit dan Kementerian Kesehatan yang bisa. Mereka hanya perantara yang menawarkan banyak promosi. Kamu sering menggunakan aplikasi itu? Tidak juga. Aku kan sedang mencoba gaya hidup vegan. Tapi aku kenal yang punya startup itu. Oh. Pembahasannya ini agak-agak gimana ya? Darah dijual. Ya ini kan udah. Ya gitulah. Oh ya, bagaimana diet veganmu? Tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak bisa ku taklukkan. Gayanya. Maafkan saya menanyakan hal ini. Dengan menjadi vegan, apa artinya Anda tidak minum darah lagi? Bukan darah betulan. Darah sintetis. Darah sintetis tuh gimana? Agak susah dijelaskan. Singkatnya, para ilmuwan mencoba untuk menciptakan darah yang bisa dikonsumsi agar kami tidak perlu bergantung pada darah betulan. Karena ada pertimbangan masalah budaya dan kesehatan. Apakah rasanya sama? Kurang lebih sama. Bukankah itu mahal? Iya, aku bisa beli sih. Dari outfitnya ini udah kelihatan dia kaya sih. Tapi mereka masih mencoba sesuatu untuk membuatnya lebih terjangkau bagi semuanya. Mungkinkah darah sintetis akan terasa enak? Kalau dicampur dengan bahan-bahan lain. Kenapa? Kau mencoba menjual minuman darah? Itu mungkin bisa menarik pelanggan baru. Wah, bener sih. Tapi minuman darah dicampur kopi misalnya, enaknya di mana? Kayaknya bakal aneh sih rasanya. Rasa darah juga gimana anjir. Dan membuat kabur pelanggan lain. Betul juga, nice joke. Lagi pula, aku tidak tahu apakah itu akan terasa enak. Banyak vampir lebih suka minum darah murni. Walaupun ada juga yang mencoba dengan campuran lain. Campuran lain? Dengan alkohol. Wah. Tapi ada juga yang pakai zat yang tidak begitu legal. Ya, mungkin narkops. Kau tahu banyak. Aku kerja di rumah sakit. Ingat? Hey, bicara soal hidup vegan, aku jadi ingat mau menanyakanmu sesuatu. Gue sebenarnya pengen bawain pembawaan dengan suara yang berbeda. Jadi kayak misalnya Chris lagi ngomong, suaranya gimana, terus nanti pelanggannya gimana gitu. Cuma susah cuy, gue mau nyoba. Lagian kan ini gue lagi masih di kos, dan ya gue nggak begitu pede sih buat nyoba bikin suara gitu. Tapi ya next time lah, coba next time. Tentang apa? siklus bulanmu. Suara gue hilang btw. Sudah ketemu cara yang lebih tidak menyakitkan untuk menahannya? Oh, jangan bilang bekas lukanya ini karena berhubungan sama siklus perubahan tadi. Dia kan pasti kan, Pak Gala ini kan dia kan werewolf. Otomatis kalau misalnya bulan purnama kan pasti dia bakal berubah kan. Walaupun dia mencoba menahan sekuat apapun itu. Iya gak sih? Belum. Tapi ada sebuah minuman. Minuman apa? Kombinasi tertentu dari jahe dan kafein. Oh,
Itukah kenapa tadi kau pesan kopi dengan jahe? Iya, aku sedang mencoba-coba. Tapi bukan minuman ini yang ku cari. Sepertinya ada terlalu banyak kandungan kafein dalam kopi, jadi tidak pas. Kenapa kamu tidak pakai obat penenang yang dijual di pasaran? Aku tidak percaya obat itu. Lagi pula, obat itu terlalu umum. Iya. Masing-masing werewolf punya cara yang harus kami temukan sendiri. Dan terkadang efektivitasnya bisa berubah seiring bertambahnya umur. Seberapa efektif minuman yang kau bilang itu? Cukup menenangkanku. Hanya itu yang kau butuhkan sebetulnya. Ini suara gue kalau tiap sore ini hilang terus. Apalagi kalau habis pulang PPL. Gue kan sekarang lagi PPL ya BTW. Penting banget kayaknya. Setidaknya kau hanya butuh minuman. Aku dengar beberapa werewolf butuh melakukan kegiatan aneh untuk menenangkan diri saat siklus. Kegiatan aneh apa? Wah bangsa. Seperti BDSM. Oke, gua SS dulu. Nah, buat thumbnail seperti BDSM. Itu cuma ada di film porno. Hah, masa? Kami sudah biasa mendengarnya. Oh. Tidak usah malu kalau kamu memang suka menonton yang seperti itu. Hei, temanku yang memberitahuku. Kalau begitu dia berbohong. Sial. Maksudku melakukan hubungan seks untuk menenangkan diri itu lumayan biasa. Tapi biasanya kami melakukannya dengan normal saja. Kalau dipikir-pikir akan agak brutal melakukan BDSM saat sedang siklus. Lo tau gak sih BDSM itu yang kayak gimana? Dan werewolf kalau berubah kan ganas ya. Badannya jadi besar, kekuatannya bertambah. Bayangin kalau lagi berubah jadi werewolf tuh nge-sex sambil BDSM. Tentu. Jadi kembali ke ceritamu. Sudah seberapa jauh kau menemukan bahan-bahan untuk penenangmu? Sejauh ini yang aku tahu hanya jahe. Dan mungkin sesuatu dengan kafein rendah. Seperti teh mungkin. Sebaiknya kau catat itu. Kau tidak mau dia merusuh di kafe ini kan? Wah, Haide ngomong ke kita. Kami sedang tidak ada teh hari ini. Tapi di waktu lain saat Anda mampir, mungkin saya bisa mencoba. Mungkin saya bisa coba meracik minuman itu untuk Anda. Terima kasih banyak. Permisi sebentar. Oh, ada telepon nih HP-nya. Gala. Tatapannya keren sih, cool. Maaf, tapi aku harus pergi sekarang. Ada keadaan darurat di rumah sakit. Aku juga pergi sekarang deh. Kita bisa naik taksi bareng. Boleh. Terima kasih untuk minumannya. Nah ini baik ini dia. Seenggaknya terima kasih dulu lah. Tapi kemarin juga pada ngomong makasih sih. Tapi nggak bayar anjing. Kenapa nggak ada scene yang nunjukin mereka itu bayar gitu? Kalau ada kayaknya bakal keren deh. Kayak pelanggannya bayar, terus ada animasinya kayak animasi bikin kopi itu. Terus ada animasi pas kita masukin duit ke dalam mesin di kafe itu. Mesin di kafe kan biasanya pakai mesin yang bisa ngeluarin bunyi itu ya. Bagian duitnya itu, penyimpanannya itu, storage-nya. Aku mungkin akan kesini lagi sebelum pulang ke LA. Jadi sampai jumpa lagi. Terima kasih ya atas kunjungannya. Hati-hati di jalan. Oke. Dan karena mereka berdua sudah pergi, ini juga udah agak lama sih, 19 menitan kurang lebih.
Wah, tapi ada Mbak Freya. Ya gue bakal main bentar lagi deh kayaknya. Hey, kau sudah selesai menulis untuk malam ini? Kurang lebih 2 orang itu agak mengingatkanku pada video yang aku lihat di internet. Semoga kamu tidak sedang memikirkan yang aneh-aneh. Video tentang anak serigala yang bermain bersama bayi harimau. Senang melihat pertemanan yang tumbuh dalam kondisi tidak terduga. Oh, video yang itu. Apa? Kamu pikir video yang mana yang aku maksud? Yang itu. Ah, sudahlah. Wah, pasti ke arah yang itu. Ekspresinya kamu. Aku hanya bercanda. Tolong jangan lakukan itu. Kamu gak pintar bercanda. Tapi malam ini cukup menarik dan produktif. Sekarang aku harus tidur. Oh, berarti ini kemungkinan besar Freya keluar dan kafenya tutup. Kayaknya ya. Iya, jangan lupa untuk istirahat. Sampai bertemu lagi besok. Oh, tentu saja. Aku akan datang lagi besok. Selamat malam. Hati-hati di jalan pulang. Oke. Mbak Freya udah pergi. Wah, ini kafenya tutup nih kayaknya. Tapi gak ada penjelasannya. Teh ala Rusia. Tidak seperti namanya. Minuman ini berasal dari Amerika. Oke. Cutscene masuk day 3. Iya day 3. Kamis 24 September 2020. Oke, kita sampai di sini aja nih episode 4. Bisa di-save gak? Waduh, belum bisa. Ya udah deh, mulai dulu. The Evening Whispers, free of charge, Kamis 24 September 2020. Meski anggotanya berkurang, album baru Super Smiles terjual jutaan kopi. Vlogging menjadi bagian dari kurikulum di beberapa sekolah swasta. Hentikan diskriminasi bangsa di tempat kerja, desak Serikat Pekerja Orc. Oh, kita belum ketemu sama Orc ya? Iya, belum. Sejauh ini kita ketemu sama manusia. Freya kan, Mbak Freya manusia. Terus si Lua itu sukubus. Terus Bayless itu peri, elf. Terus tadi Pak Gala werewolf, Haide vampire. Oke. Mulai hari ini. Yo, episode 4 sampai sini aja, kita lanjut di episode 5. Gue penasaran sih ceritanya ini kayak gimana di episode 5. Peace and see ya. Gue gak facecam sih. See ya.